Bismillahirrahmanirrahim. Oh begitu ya Pak Nabi ya. Udah lo kok masuk neraka aja kau ya. Oh gitu. Ya masuk neraka kau kalau kau nggak bertobat. Masuk neraka. Kehendak bisa menyatakan saya masuk neraka. Ini kapasitas Pak Nabi sebagai apa? Udahlah, udah diajarin. Menyatakan saya Sebagai nabi lah. Kau udah bilang aku Pak Nabi ya, kapasitas sebagai nabi nih. Oh, abang ini nabi orang Kristen, bang. Oh, abang ini nabi. Betul. Maksudnya ada yang menolak, yang orang Kristen menolak abang ini sebagai nabi itu? Jadi jelas kan? Ya, orang yang menolak saya sebagai nabi kan adalah orang-orang adalah gerombolan penghilang kelamin Tuhan. Gerombolan penghilang kelamin Tuhan ini namanya kurang ajar. Kenapa? Coba kalau seandainya titik sama pelernya dia dipotong, mau nggak? Nggak mau Ya, kan? nggak mau lah. Kenapa? Kelamin Tuhan lo hilangkan. Nah iya, kelamin itu penting. Bagaimana kita mau bisa punya anak kalau nggak ada kelamin? Sekarang aku tanya, Tuhanmu ada kelamin nggak? Ya kalau dalam ajaran saya kan Kamu ada kelamin nggak? dalam ajaran saya kan yang saya tanyakan dalam agama Kristen itu kan sesuai Kejadian 1 ayat 27 tadi kan, ya menurut saya kan kalau ayatnya itu kan ya masuk di akal lebih bagi orang Kristen itu bang, Ya, tapi kalau ajaran kami enggak lah. Sekarang begini, kamu kan mengatakan Muhammad nabi terakhir. Pertanyaannya yang mau didengerin nabi terakhir doang atau nabi sebelumnya juga didengerin? Kalau kau tidak mau mendengarkan nabi terakhir, bilang aja nabi kami satu-satunya. Tapi karena kau bilang terakhir, pertanyaan saya, pernah nggak kau dengerin firman-firman yang disampaikan oleh nabi sebelumnya? Pernah nggak? Pernah nggak? Iya, tapi kan itu kan beda konsep. Kristen dan Islam itu kan beda. Ada nabinya berbeda. Gitu. Nah, yang jadi permasalahan Nabi itu Musa nabimu bukan? Sekarang saya tanya, Nabi Musa itu nabimu bukan? Nabi Ya. Musa nabimu bukan? ya Itu yang nulis kitab Kejadian kan Nabi Musa. Kenapa kau nggak percaya? Ya saya kan bukan tidak lucu. percaya sudah kelamin tadi bang. Saya kan bertanya sesuai dengan konsepnya Kristen, abang ya masuk di akal Kejadian 1 ayat 27 tadi. Cumannya yang saya tanyakan itu, apakah ada orang Kristen yang sependapat, yang mau Ya nerima? banyak lah. Banyak, siapa bilang nggak ada? Banyak sekali orang karismatik khususnya, banyak memang percaya Tuhan berkelamin kok. Yang tidak percaya Tuhan berkelamin kan sekte dari Katolik sama sekte Protestan. Saya kan sekte terbesar. Donald Trump itu karismatik, satu ajaran dengan saya. Amerika karismatik. Kalau Warnes itu sama ya? Kalau Warnes beda lagi. Siapa bapak? Lucu, orang Islam kemarin saya tanya, siapa bapaknya Yesus? Nggak punya bapak katanya. Waduh, gimana sih? Kalau ini bang, ya kan beda ajaran. Cuman kan yang saya herankan itu kenapa ada yang mengatakan Roh Kudus itu ya Yesus, Allah Bapa itu ya Yesus, satu orang. Ada yang mengatakan tiga orang. Namanya juga ajaran sesat bang. Ajaran sesat ini kan banyak. Dajjal berkeliaran, ya kan? Itu banyak dajjal yang berkeliaran di muka bumi. Iya, makanya yang saya katakan tadi, Silakan, apa yang mau sampaikan? masuk akal Bang. kalau abang. Kalau Tanya bang, izin bang. Tadi kan statement Iya, silakan, abang silakan. bilang, abang kan bilang tadi, Allah itu punya darah daging. Iya ya, punya darah daging.
Tapi Betul. kalau Bapak bilang gitu berarti menurut Anda Allah bersetubuh dong dengan Maryam untuk melahirkan Yesus. Begitu. Allah bersetubuh dengan Roh Kudus. Itu istrinya. Maria itu ciptaannya, bukan bininya itu. Jadi gini. Tapi dia lahir dari Maria. Misalnya, Tapi dia lahir dari betul. Misalnya gini, ada anak kucing. Anak kucing ku masukkan ke perut kau. Lalu keluar kucing itu dari pantat kau. Anak kucing itu anakmu bukan? Oh, itu pemikiran salah, Bang. Ku ambil Salah, Bang. kucing. Sebentar. Salah, Bang. Makanya kau dengar dulu. Ini ada anak Ya. kucing. Anak kucing. Lalu ku beleklah perutmu, ku masukkanlah ke perutmu, lalu kau melahirkan dari pantat kau, keluarlah anak kucing ini. Anak kucing ini anakmu bukan? Tergantung, Bang. Tapi kan keluar dari pantat kau dari. Nah, anak apa itu bukan? itu Kan anak kalau kucing ini secara di ku Maryam, ambil, ku beli di dari Maryam. pasar, lalu ku beleklah perutmu, ku masukkanlah anak kucing itu ke perut kau, lahirlah anak kucing itu anakmu bukan? Anak saya, Masa jawab saya, karena kamu yang anak masukkan kucing itu itu anakmu ku beli tidak. dari pasar. Kamu yang masukkan itu ya, tidak. Tapi dia lahir dari rahim Ini saya. kan ku Gimana itu? belilah anak gorila. Gimana itu? Saya beli gorila di pasar, lalu ku beleklah perutmu, ku masukkanlah anak gorila itu ke dalam perutmu, lalu tiba-tiba kau melahirkan anak gorila itu anakmu bukan? Wah, pemikiran gila itu, Bang. Ya, Statement sama macam apa seperti kalau Bang? Yesus. Yesus Ini, Bang, itu beda, Bang. Nah, makanya loh, kan si Maria dengan Yusuf itu tidak pernah bersetubuh. Ya, terus Maria itu perawan, dia tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf. Lalu datanglah malaikat Gabriel, Roh Kudus memasukkan anaknya ke dalam perut Maria, lalu lahirlah anak itu dari perut Maria. Enggak. Yang dimasukkan Jangan, oleh Roh Kudus ini jangan adalah lari anak kemana-mana, kandungnya Bang. sendiri. pertanyaan saya, Anda belum jawab, malah kau nanya saya. Dulu kalau apa itu? Saya kan bilang, abang tadi bilang Allah itu punya anak darah daging. Allah itu, iya kan? Anak darah daging. Dia punya darah daging, kata abang tadi. Berarti, menurut Anda, berarti Allah ini bersetubuh dulu dengan Maryam untuk melahirkan anak itu. Pertanyaannya, istri Allah siapa dulu? Istrinya siapa? Itu dulu. Coba kau jawab. Tidak. Jawab dulu, Bang. Kan aku duluan yang nanya. Lo bagaimana Itu kau? argumennya, Bang. Kau kan udah bertanya, udah ku jawab. Kan pertanyaanku, siapa istrinya Allah Bapa? Kan kalau kita tidak Karena tahu istrinya, tidak- bagaimana Allah kita bisa tidak kita pernah tahu menikah, siapa Bang. anaknya? Allah tidak pernah menikah, Bang. Monyetlah kau, udah turun kau. Siapa bilang Allah tidak Wah. pernah menikah? Allah itu istrinya Roh Kudus. Goblok kau. Mana ada tanya? Bang, Apa buktinya? bentar aku tanggapin deh. Kalau Makanya kau kalau Yesus itu, belajar. Yesus itu kan pernah nggak manggil ibunya itu ibu, Bang? Apa, Bang? Ya, kalau Yesus itu pernah nggak manggil kalau hanya Maria itu sebutan ibu? Kan di kitab pada das- itu kan kalau saya lihat itu terjemahnya bukan ibu kalau kunai itu. Apa, Bang? Terjemahannya apa? Tuh, Kunai itu kalau nggak salah. Hai perempuan. Hai perempuan. Jadi gini, kenapa? Tapi kan abang ini yang ketika bilang punya darah Kamu daging. diam dulu monyet, si kambing. Aduh. Diam dulu, orang lagi ngomong. Coba jelasin lu, Ga. Coba jelasin lu, Kamu Ga. diam dulu di situ. Kan abang sendiri yang bilang Kalau Allah kita punya punya darah daging. orang Iya, kau diam dulu. Nanti kuturunkan kau. Kalau enggak kau nonton di bawah aja. Gini ya. Kita sebelum mengetahui siapa Yesus, kita harus tahu dulu siapa istrinya Bapak. Si kambing ini katanya nggak tahu istrinya Bapak. Jadi Kenapa siapa dia tidak tahu Bang? istrinya Bapak? Siapa istrinya Karena Bapak itu? pendetanya tidak mengajari. Apa itu? Iya, sebentar. Karena pendetanya dia ini
Mungkin kerjanya cuma coli mulu, jadi nggak tahu istrinya bapak ngocok mulu. Nah, saya Siapa kasih itu tahu bapak? sama kamu, bapak itu ada istrinya. Makanya pendeta kau ini pengen pengen kutempeleng kadang-kadang muncul pendetanya jemaat itu Iya. ditolol kayak Siapa begini. istrinya? Kan Siapa istri kayak bapak? Istrinya siapa? Istrinya bapak adalah Tuhan perempuan. Maria kan bukan Tuhan. Sanding. Oh, emang sakit kok bang. Asli. Emang ada Tuhan perempuan bang? Berobat bang. Berarti Tuhan ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu maksudnya. Nagaku ini dari agama apa? Naga dari agama apa? Kau dari agama apa? Borjong. Bang Naga, kau agama apa Bang Naga? Islam. Oh, Islam. Lebih parah lagi. Kamu nggak kelihatan. Gimana mau bisa punya bini? Kelihatan aja nggak bisa. Nah, sekarang aku tanya. Maksudnya ada Tuhan itu ada perempuan, ada yang Komandan. perempuan, ada yang laki-laki. Apa gimana? Makanya kalau kau baca kitab suci jangan cuma baca kitabnya yang dibawa Muhammad, baca kitab yang ditulis oleh Musa. Di dalam kitab Musa dikatakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada dua bentuknya, yang satu laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki Allah Bapa, yang perempuan Allah Roh Kudus. Tetapi Gambar dan rupa bang. Itu gambar dan rupa. Ngocok, nggak diajari. Gambar dan rupa bang, bukan jenis berarti kan kelamin. rupa Tuhan. Iya. Pertama kan gambar itu kan kalau dibilang ada gambar muka kan ada muka perempuan, muka cewek dong. Nggak mungkin muka gorila, betul? Bukan Ada jenis muka kelamin bang. perempuan. Kalau muka Bukan jenis perempuan, kelamin bang. iya. Kalau orang brewokan itu cowok, bukan bujang. Nabi kok ngamuk-ngamuk. Jangan kayak gitulah Nabi. Iya, makanya kalau ada cowok brewokan itu laki-laki apa perempuan? Ya laki-laki lah. Laki. Iya, berarti kan muka itu juga menunjukkan gender. Tidak semua bang. Aduh, Lah si itu kambing ini tidak itu semua. laki-laki bang. Laki-laki ya laki-laki bang. Laki-laki Kalau itu yang jenis perempuan kelamin, gimana? Bang. Oke, kamu diam dulu komandan ya. Aku aja orang Islam ngomong di kau nggak waras kulihat. Jadi Enggak. gini, Enggak gitu bang. Orang Islam pun nggak boleh dikasih gitu bang. Kau penyesat kau. Halo. kamu diam dulu. Kamu Halo. diam dulu. Halo. Ya. Ya, kalau ini bang ya, kalau manusia kan ada alat kelamin itu pasti ada gunanya, misalkan bersetubuh malam gitu. Kalau itu dia, Tuhan Bang. itu ya untuk apa bang? Kalau Loh, manusia jadi- kan pasti untuk bersetubuh. Minimal Ya, kau gini loh. Kau pikir acara mana nih? Kau aja dia ganggu mulu. Bukan sambungan. Dia aja pengen kawin mulu kerjanya, tapi dilarang Tuhan kawin sama dia. Kurang ajar kau. Berarti Tuhan pun kawin gitu bang? Bang Luga? Sekarang ku tanya, Tuhan itu maha cinta gak? Ya, Maha Mencintai. cinta nggak? Iya, kalau Maha kalau maha mencintai. cinta dia harus punya sekarang ku tanya, kalau dia maha cinta, dia perlu nggak ada seseorang untuk dicintainya? ya perlu. Nggak mungkin orang mencintai. Nggak mungkin orang begini. Aku ingin mencintai diriku. Berarti ada Cintailah kekasihnya dong. diriku, saya bisa. Iya, makanya Wah, orang gimana, Bang? kalau Maksud cinta aja aku nggak paham bang. Cinta nggak selamanya. Diam dulu kau. Turun kau, bodat orang. Host. Kau. Boleh nanya nggak host? Boleh nanya nggak? Sebentar ya. Belum, Oke. sebentar lagi. Kan ku bilang gini kan. Tuhan itu maha kasih dan maha cinta, betul? Betul. Kalau Tuhan mau mencintai, ada nggak orang yang dicintai? Pasti ada. Adalah. Harus ada nggak? Ada. Nggak mungkin Tuhan bahagia sendiri. Aku ingin berbahagia. Berbahagialah diriku dengan jenggot yang panjang. Terus dia jalan-jalan. Aku pengen berbahagia. Ya tolol. Harus ada istrinya baru bisa dicintai. Betul apa betul? Oh enggak bang. Dia Tuhan sudah berbahagia dia dengan jalan-jalan. Lalu dia berteriak aku bahagia, aku bahagia. Itu namanya orang gila. Berarti Tuhan kudu punya Kalau kau pengen Berarti bahagia, anaknya apa Tuhan kau siapa, Bang? coli ketika
Makanya anaknya Yesus, satu doang anaknya. Nah, cukup. Sekarang siapa nih? Peter, apa yang mau kau tanyakan? Ya, Silakan. ya bang, abang juga. Aku mau tanya nih, Ya. apa Yesus itu punya Tuhan? Yesus tidak punya Tuhan karena dialah Tuhan. Tuhan ini yang punya Bapa. Tuhan punya bapak kandung, bapaknya adalah Allah Bapa, tapi bukan punya Tuhan. Karena seluruh kekuasaannya Bapa sudah dikasih ke Yesus, berarti yang Tuhan adalah Yesus, tetapi dia punya ayah. Ayahnya adalah Bapa, itu yang benar jawabannya. Tapi ada beberapa ayat yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus Kristus menyebut atau merujuk kepada Tuhan di atasnya. Jadi aku sampaikan dalilnya, Bang Luga ya. Iya, silakan. Yesus menyebut Allahku di Matius 27:46. Eli Eli lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini Yesus secara langsung menyebut Allahku, berarti dia menunjukkan Iya, adanya pihak yang disembah, berarti ada di atasnya Yesus. Nah, di Yohanes 17:3, di Yohanes 17:3, bentar dulu Bang Lukas ya. Inilah hidupku yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, berarti Yesus Kristus itu berarti dia utusan Tuhannya, Bang Luga. Nah, gimana tuh Bang Luga nyikapi hal itu? Berarti Yesus itu punya Tuhan, bukan dia yang Tuhan. Mana hostnya? Hostnya kabur. Tapi di sini Bang Luga bilang ya kan, Tuhan itu berpasangan. Ada Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan. Berarti Tuhan itu, berarti Tuhannya ada keluarga ya? Yang mereka. Terus anaknya laki-laki atau perempuan? Tuhan berkeluarga ya? Iya. Nah, Anaknya laki-laki apa perempuan? Bang Luga, bentar Mbak ya. oke. Nah, ayat itu kan membedakan antara engkau Tuhan yang benar dan Yesus sebagai yang diutus. Jadi Yesus pernah berkata, Bapa lebih besar dari aku. Itu di Yohanes 14:28. Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini menunjukkan hierarki bukan kesetaraan mutlak Tuhan antara Yesus dengan Tuhan. Dan Yesus juga berdoa, Bang. Memang Bapa lebih besar. Di Lukas 6:12. Iya betul. Yesus juga berdoa, saya setuju itu. Jadi intinya, Bang, secara ininya berarti Yesus itu punya Tuhan dia. Karena yang membantah itu bukan ada di Bible ini. Udah aku bacakan tadi kan dalil-dalilnya. Silakan ditanggapi Bang. Host. Kalau abang mengatakan Bapa lebih besar, Jangan aku yang mengatakan, bukan aku yang mengatakan. Itu kan Bible-nya Bapa yang mengatakan. itu saya setuju. Aku yang mengatakan, bukan aku yang mengatakan. Iya, Yesus memang lebih besar, saya setuju. Bapa lebih tinggi dari Yesus, saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah ketika Bapa lebih besar, ketika Bapa lebih tinggi, kau langsung banting Yesus jadi nabi. Itu yang aku nggak setuju. Ya kan Bible ini bukan aku yang bicara, kan Bible-nya kan. Yesus itu Ngelek. Tapi Yesus sendiri bilang dia itu utusan, bukan Tuhan. Di sini nggak bisa. Nyaut-nyaut saya buang, ya. Coba Luga dibuka ini apa? Oke. Dibuka dulu Gibran mengatakan Matius 27:46 sama dengan ngomong Yohanes 17:3 sama dengan ini orang lagi. Saya sudah bilang kamu diam. Si kambing satu ini memang nggak bisa diatur. Kamu diam, saya ngomong. Di rumah Muslim bisa lo teriak-teriak, di sini nggak bisa. Yesus diutus, saya setuju. Tapi diutusnya, siapa yang diutus oleh Bapa? Anak kandungnya, darah dagingnya yang diutus. Tahu sperma gak? Sperma disamain pula sama Berarti Yesus itu spermanya Bapa dan setelur dari Roh Kudus, bukan dari debu tanah. Si Adam dan seluruh keturunannya beserta seluruh nabinya. Berarti Maryam itu Roh Kudus ya? Berarti Maryam Roh Kudus.
Maria itu manusia biasa juga terbuat dari debu tanah. Maria kan dari Kan spermanya yang ngelahirin Bapak. Yesus kan Satu-satu. Maria. Bukan Roh Kudus. Kan saya bilang, ada anak gorila, aku masukkan ke perut kau, lalu kau melahirkan anak gorila itu anakmu bukan? Gorila itu. Bukan kan? Ya sama, Roh Kudus memasukkan anaknya ke perut Maria, lahirlah Yesus dari perut Maria, tapi itu kan anaknya Roh Kudus yang dititik di perut Maria, ngerti? Makanya jangan suka ngocok mulu. Dalilnya mana bang? Dalilnya mana bang? Bang, Tuhan Yesus kau samakan dengan guru. Kita jangan berbicara doktrin bang. Pakai doktrin kita Ini dalil, gitu. makanya Yesus kan berkata, Nah, berapa dalilnya Yesus di mana? ketika Yesus dibaptis, Itu Kita bacakan. Bang, kalau analogi yang seperti itu tidak masuk akal. Nah, itu tadi Bukan. makanya bilang. analogi tidak masuk akal karena kenapa? Karena kau sudah nyedot tetek pendetamu. Ketika kau nyedot tetek pendetamu, jadi begini kan saya bilang, mamanya Yesus ini ada perempuan yang lebih cantik dari Maria, namanya Roh Kudus. Itu mama kandungnya. Dititipkanlah anak Roh Kudus ini di perut Maria. Jadi Maria itu bukannya Roh Kudus. Yesus itu bukan anak Maria kandung. Anak ibarat kata tuh, kan saya Titipan. bilang ada anjing, kumasukkan ke perut kau, lahirlah anjing itu dari perut kau. Itu anjing itu anakmu bukan? Kan bukan. Itu cuma kau adalah ayah angkat dari anjing itu. Bang, bentar. Aku mau nanya, aku mau nanya. Oke, silakan. Nah, aku mau nanya boleh nggak? Aku boleh Kan nggak? lu perempuan ini, silakan. Kan gini kan, kata si Abang kan gini kan. Bapak ini laki-laki, ya kan? Yang jadi bapaknya, gitu kan. Si Roh Kudus ini mamanya. Habis itu Yesus ini anaknya. Nah, jadi kalau habis itu Anak kalian satu-satunya, bilang betul. orang Kristen kan bilangnya si Yesus ini Tuhan, ya kan? Jadi kalau Yesus Tuhan, bapak sama ibunya ini jadinya apa? Gitu. Gimana itu, Bang? Bapak Tuhan sama mama Tuhan. Iya. Kan Yesus kan anaknya Tuhan. Ayahnya ada berapa ayah Tuhan? Tuhan. Mamanya Jadi ada berapa Tuhan, Bang? Tuhannya ada tiga. Tiga Tuhan Tiga satu Tuhan. keluarga bang. Oh, satu keluarga ya. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Kasih lah penjelasan. Rumahnya di mana keluarganya? Penjelasannya yang Makanya. bagus gitu nah. Sekarang lo kan saya dibilang Ngelek, Os. ayahnya ada ibunya ada Boleh, anaknya. Bos. Masuk akal nggak? Ya masuk akal dong. Iya, Belum, ada nggak masuk ayah, akal, Bang. ada Nggak ibu, Serupa ada dengan Iya, ada gambar ibu. dengan Allah. Kalau Masuk kita kan akal. ibu, Makanya ibu tetap ibu, makanya anak tetap si anak. Juma Unirip sebentar ya. Iya. Makanya Juma Uniripa Ustadz Sugi sudah bilang kami sudah nyerah Bang Luga nggak bisa dibantah. Tinggal kami suruh umat kami mau ikut Bang Luga atau mau tetap Islam. Tapi kalau kami sudah nggak mampu, itu yang ngomong Juma Uniripa sama Sugi, pendekar-pendekar Muslim. Makanya yang saya lawan tuh sekarang sebenarnya bukan Islam lagi, udah Pak. Apalagi mau kau tanya? Berarti yang Bang, patut secara logika disembah yang Bang, mana? kalau Tuhan itu berkeluarga, pasti dia ada permasalahan, ada cekcok. Jadi gimana nanti kalau misalnya anaknya menuntut apa misalnya, hancurkannya bumi ini Bang, gimana? Nah, jadi gini. Kenapa ada cekcok dalam keluarga? Karena si Adam sudah bikin dosa daripada mulanya, menurunlah kepada seluruh keturunan manusia. Makanya ada yang poligami, ada yang poliandri, ada yang jadi lonte. Kalau Tuhan itu kan tidak pernah berbuat dosa, dia kudus dan maha suci. Makanya tidak ada, makanya kerajaannya kokoh. Dia ngutus anaknya, pas ketika anaknya ada di bumi, dianggap nabi. Makanya Yesus nanti ketika datang kalian dibakar, siram bensin langsung mukanya. Udahlah, kelamaan kau diciptaan, dikasih makan gak ada gunanya. Pergi kau, monyet, kata Tuhan. Luka punya Roh Kudus enggak? Punya.
Punya berarti Roh Kudus tadi kan istrinya Allah tuh, istrinya Tuhan kan. Berarti Ya. Luga gimana tuh? Loh, semua alam semesta ini, gunung-gunung, galaksi Bima Sakti itu ada di dalam perut Roh Kudus. Kita bisa hidup ini bernapas kan karena udara dari Roh Kudus. Makanya dia disebut mama. Roh Kudus itu mama. Tapi kurang ajarnya, memang gereja Katolik nggak ngajarin ini. Turunlah ke Protestan, si kurang ajar juga. Akhirnya jadi blow on. Itulah apa betul? Betul. Jadi Abang Luga. Ini satu lagi Bang. Ya. Apakah Yesus itu pernah mengakui bahwa dia pernah membawa agama Kristen? Tapi tunjukkan dengan Bang Luga di Bible dengan dalil. Apakah pernah Yesus itu berkata bahwa agamanya adalah agama Kristen? Agama itu sebenarnya, kalau bagi saya, agama itu adalah ciptaan manusia. Kita hanya perlu menyatakan suatu kebenaran. Yesus kan bilang, aku ini anak Tuhan, ayahku pencipta langit dan bumi, Enggak pakai dalil, mamaku Bang. yang menjadikan alam semesta. Iya. Dalilnya Ada dalilnya enggak, Bang? Yes. Oh, ada dong. Kan ketika Lukas Coba 1 berapa? Aku ayat cari. Lukas 1 baca. ayat 33, Yesus Lukas itu 1 pun ayat lahir 33. dari Roh Kudus. Kenapa Yesus tidak lahir dari kekuatan Maria? Maka bersetubuhlah Maria, genjrot-genjrot, tiba-tiba bunting lah Yesus. Kan tidak, Maria tidak bersetubuh, masih perawan, tiba-tiba hamil. Yang membuat Yesus berada di perut Maria siapa? Roh Kudus. Yesus juga membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Kalau Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus dan Yesus pun lahir dari Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu mamanya. Tapi kan Nah, ini Bang, nggak diajari. Jelas. Lukas 1:33 kan? Lukas 1:33 kan? Itu cantik nggak Bang Roh Kudus itu Bang? Coba Bang Lip terbacakan dulu. Cantik Bang. Bacakan ya, aku bacakan ya. Ayat 35, 35. 1:33 ya. Ayat 35. Ya Bang. 35 Dia aja, Pak. akan Ayat 35. memerintah sebagai raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya, hanya huruf besar, tidak akan berkesudahan. Nah itu. Terus ayat selanjutnya bisa nggak dibaca lagi? Ayat 34, 35. 34, 35. Bentar. Kenapa di sini banyak orang tertawa? Karena bagi saya menempelin muncul Dajjal itu gampang, merobek-robek muncul iblis itu gampang. Enggak berarti sebagai umat Kristen, Bang Luga, itu Tuhan mana yang patut untuk disembah? Apakah tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Apakah Tuhan Yesus? Tiga-tiganya, kan tiga-tiganya bos. Nah, Kau misalnya kalau- jadi mengelamar jadi pembokat di rumahnya Antoni Salim. Suaminya bosmu, mamanya bosmu, anaknya pun bosmu, karena kau bekerja di satu keluarga. Seluruh keluarga itu jadi bosmu. Sama juga kita kan menghamba di satu keluarga Tuhan. Baik bapak mamanya sama anaknya semua jadiin bos. Kita sembah. Ini Bang tentang kelahiran, berarti tentang apa? Oke. Ya, kata Maria kepada 32. malaikat itu, aku bacakan Bang. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. 35-nya. Ya. Malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turut atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan. Nah ini kan tentang kelahiran, berarti akan disebut kudus, Ya, anak artinya Allah. jadi Nah, gini, kan di Yesus situ. itu bisa Tentang kelahiran. masuk ke perut Maria. Iya, Yesus bisa masuk ke perut Maria. Pekerjaan satu pribadi, yaitu Tuhan perempuan. Siapa Tuhan perempuan ini? Roh Kudus. Nah, itulah yang menjadi mamanya Yesus. Kok bisa jadi mamanya orang Yesus lahir aja karena dari Roh Kudus?
Itu mamanya. Makanya Yesus juga mengusir setan pakai kuasa ibunya. Siapa ibunya? Roh Kudus. Matius pasal 12 ayat 28. Maria lah Aku ibunya, mengusir karena setan Maria yang dengan melahirkan. kuasa Roh Tahu Allah. nggak? Maria siapanya? Kalau Maria. diulang-ulang penjelasannya kamu udah gila kamu. Yesus mengusir setan pakai kuasa siapa? Pakai kuasa Maria. Tuhan. Kuasa Tuhan. Bukan kuasa Tuhan. Yesus mengusir setan bukan pakai kuasa Tuhan, pakai kuasa Tuhan perempuan. Tuhan perempuan namanya Roh Kudus, ngerti? Tuhan enggak. Tuhan ini juga ada jenis kelaminnya, Tuhan laki apa Tuhan perempuan? Aduh. Roh Kudus siapa bang? Roh Kudus Makanya Tuhan bilang, bukan? jangan kebanyakan coli. Roh Kudus Tuhan bukan? Itu Tuhan perempuan, itu mami, nyonya. Berkuasa Nyonya nggak? dari Allah Bapa, ngerti? Berkuasa enggak? Baru paham bang. Allah Bapa menjadikan alam semesta ini minjem pakai kuasa yang namanya Roh Kudus, ngerti? Paham nggak? Belum bang. Bapa, Allah Bapa menciptakan alam semesta itu bukan pakai kuasa sendiri, itu pakai kuasa Roh Kudus. Sekarang kutanya, ada nggak di sini bapak-bapak ketika dia ngocok tiba-tiba istrinya hamil? Kan nggak ada kan? Kudu masuk baru bunting, betul? Betul. Ya bang, Iya, abang. makanya anak itu, ibu itu juga penting. Jangan kau sia-sia, ya kan seorang perempuan, laki kalau ada perempuan gila, betul nggak? Laki kalau kalau nggak ada perempuan gila nggak? Laki juga Yang rela nikah, macul. Bang. Jadi Gini Bang Luga, yang nikahin itu aja Bapak sama pertanyaannya. Roh Kudus siapa? Kok mereka bisa itu nggak mengambil? perlu tahu. Abang, Masa perlu tahu aku kasih kita. tahu sama Berarti lu? anak-anak Apalagi dong, lu kan si Yesus. cucu dan nggak di boleh. dalam Kristen abang, Bukan di dalam haram. Kristen itu ada kata cara pernikahan yang diatur di dalam kitab Bible secara rincinya tentang pernikahan. Ya nikah cuma sekali doang, nggak boleh 2 kali nikah 2 kali. Iya, maksud aku itu kan kalau dalam Islam itu kan secara rinci kan aturannya tuh mulai dari Aduh, nggak usah bahas-bahas itu. Pengantin Itu nakal. pembahasan yang nggak penting. Kita bahas ketuhanan dulu. Tuhan aja lo belum kenal, bahas perkawinan lagi. Jangan bahas kayak gitu di sini. kan namanya Di sini cuma namanya bahas diskusi ya bang. ketuhanan. Kan mau Jadi tahu panjang kan, kita nanti. belum tahu, jadi Iya, belum saya kan tahu. udah bilang di dalam Kristen nikah cuma sekali. Ada pernikahan kedua, dia cerai, dia nikah lagi tuh jatuhnya udah zina. Makanya ketika orang nikah kedua udah jadi gembel. Nggak ada orang nikah kedua tambah maju tuh nggak ada. Contoh Ahok, ketika dia kawin kedua kali kan jadi orang susah. Dulu dia jadi gubernur hebat. Ketika dia nikah 2 kali jadi lontong sekarang. Jelas ya. Jadi makanya pernikahan itu sangat penting. Kalau tentang ketuhanan, abang coba baca Yohanes 17:3 abang. Yesus itu Tuhan atau utusan? Coba baca Yohanes 17:3. Percaya ke gini ya. Percaya ke gini ya. Saya ambil dulu Alkitab ya. Saya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian jangan membaca Alkitab seenaknya gitu. Seenaknya mencomot. Takutnya nanti peler kalian yang dicomot. Bukan mencomot, Jangan Bang. baca Kita kan, Alkitab tuh kita kan seenaknya. tahu yang mana yang Allah, yang mana yang diutus, kan begitu. Bentar aku jelasin dulu ya nggak bang? Yohanes 17:3. Silakan dulu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini definisinya hidup yang kekal bukan sekedar durasi waktu. Jadi melainkan hubungan pengenalan pribadi dan pengalaman yang intim dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus, Abang. Berarti di sini dua. Ada Tuhan dan ada utusan. Jelas itu di dalam Yohanes 17. Inilah namanya. Ini gimana caranya nih, Bang? Untuk menjelaskan. Ya, inilah namanya mengkorupsi ayat. Memotong satu ayat lalu melambungkan ayat yang satu demi pasal penipuan 378 yang berujung nanti mulutnya dirobek di neraka. Enggak, Jadi kok begini, aku bacakan biar gua ajarin kau, 17:3 sekarang kau diam. Iya, saya udah tahu itu ya, saya bacain. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal,
yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini Orang Islam selalu mencomot ayat 3 tanpa membaca ayat 1 dan 2. Sadar nggak otak kau? Kenapa engkau selalu mencomot ayat 3, tapi ayat 1, ayat 2 itu kau bakar, kau buang demi keuntungan agamamu? Coba ayat Itu 1 ayat namanya 2-nya apa? Nah, biar kau tahu, kau baca dulu ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, anakmu ini tidak disebut dalam ajaran Islam, tiba dirubah jadi nabi. Akhirnya datang Yesus, dirujakkanlah perutnya. Bujang, bentuk doa, aku anak doa kau ubah dia jadi kepada nabi. Tuhan. Apa? Itu kan salah satu bentuk doa dia kepada Tuhan. Ngadep Iya, ke atas. Yesus di situ sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai anak? sebagai anak. utusan. Saya bacain. Utusan. Oh, salah kau. Saya ulang bacanya ya. Kan ini yang berbicara, bukan kami, Bang. Ini juga ayat yang saya baca. Ayat satunya silakan. baca. Dengarin. Saya bujang juga kau. Demikian Sabar, kata Bang. Yesus. Tidak boleh Lalu emosi. ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi konteks ayat 3 ini antara bapak dan anaknya. Pertanyaannya, anak itu kenapa kau ubah jadi nabi? Bujang, jawab. Di sini nggak ada Kenapa nabi, Bang. anaknya Sebentar, Bunda. Ya. menengadah ke langit Sekarang kalau saya dia tanya. Tuhan Aku kan menafsirkan berdoa ini, kepada Bang. Ayat Tuhan. Yohanes. Nah, Bentar. dulu. Kenapa dulu. anaknya menengadah ke langit? Ya namanya anak yang menengadah ke langit ke bapaknya dong. Bapaknya di langit, anaknya di bumi, yang nengoknya ke atas lah. Pertanyaannya, kenapa anak Tuhan ini kok rubah jadi nabi? Berarti Tuhannya ada dua, di langit dan di bumi gitu. Kayak gitu. Betul. Atau gimana? Kalau Bapak Bang, di langit. Abang terima nggak kalau aku nafsirkan ini? Nah, ayat ini kan sering menekankan monoteisme, satu Allah dan kesatuan misi antara Bapa dan Yesus. Tidak ada Bahwa Tuhan itu pengenalan satu. akan Tuhan bersifat Sebentar. relasional, bukan Monoteisme. hanya pengetahuan intelektual. Sebentar dulu. Oke, lanjut. Monoteisme itu ajaran setan. Tuhan itu tidak pernah satu batang pohon pisang. Tuhan itu satu keluarga. Aku ini kan Ketika berdasarkan Sebentar. kitab, Bang. Aduh, turunkan dulu lah kau, banyak kali kau ngomong. Ngoceh mulu kau. Kamu diam dulu di situ. Ketika Tuhan menciptakan Adam, diciptakannya Esa atau dua orang? Adam dan Hawa itu dua Allah orang menciptakan atau satu batang? sendiri. Habis itu Hawa Berarti- diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, Betul, berarti yang namanya ketuhanan itu pertama ada laki-laki, tulang rusuknya ada perempuan, itu adalah gambaran dari Bapa yang ada laki-laki. tapi Nabi Roh Adam Kudus bukan adalah tulang rusuknya. Tuhan. Yang bilang Adam itu diciptakan menurut gambar Allah, yang ngomong Nabi Musa. Berarti Adam dan Hawa itu gambaran dari Tuhan yang juga di sorga juga laki dan perempuan. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi. Di Yohanes pasal 17 ayat 1, yang selalu kau baca ayat 3 demi menguntungkan agamamu. Harusnya kau baca dong ayat satunya. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Loh, kenapa kau tiba-tiba jadi nabi di sini? Bujang. Kenapa kau jadi nabi? Anak kok dirubah jadi nabi? Bentar. Konteks kata Oke. permuliaan itu menurut abang apa? Ya dipuji, Artinya, ditinggikan. gitu. Apa? Iya dihormati, dimuliakan. Enggak, yang pokok permasalahan kita, kenapa bapak dan anak ini kau rubah jabatannya jadi babu? Nabi itu kan di mata Tuhan babu. Karena Kenapa dari anak? di Bibel kalian
di Bible kalian itu Yesus menyebutkan dia memang utusan, bukan Tuhan, Bang. Aduh, kamu kalau ditanya apa, lu jawabnya jangan kemana-mana. Yang saya tanya, di Yohanes pasal 17 ayat 1 dikatakan dia adalah anaknya. Anak ini bisa nggak diutus? Kita punya anak nih. Nah, tolong dulu kerjain perusahaan papa, bisa nggak? Oke, bisa. Bapaknya ngutus Bisa untuk anaknya, disuruh. bisa nggak? Bisa nggak? Disuruh. Nah, yang kedua, bapak bisa ngutus pembantunya nggak? Bujang katanya. Siap bos, kamu kerjakan sawahku yang di yang di Indramayu. Siap bos. Pertanyaannya, anak kandung sama pembantu sama nggak? Bujang, jawab. Kalau Sama di nggak? sistem pekerjaan begitu ya sama aja, sama-sama disuruh. Ini kan pekerjaan. Sama-sama disuruh, tapi jabatannya yang pemilik itu anak atau pembantu? Jawab. Pemilik tetap bapaknya. Pemilik sama anak itu sama. Makanya ketika kau melamar jadi pembantu di rumahnya Lim Siliong, anaknya Lim Siliong, Antoni Salim, itu tetap semua jadi bosmu. Namanya tuan muda. Ngerti? Tetapi kalau tukang sapu yang di rumah Lim Siliong, yaitu sekelas dengan kau sebagai kau pembantu rumah tangga sama tukang sapu sama supir, itu satu paket. Tapi kalau anak kandung, itu pemilik seluruh kekayaan bapaknya. Ngerti? Nggak ngerti juga, mending lo ngocok lah, sako diatur. Abang, aku mau tanya. Nah, sekarang anak sama Nabi beda nggak? Enggak. Lebih enggak. Enggak. Saya tanya, Aku mau anak tanya. sama Nabi lebih tinggi. Anak sama Nabi lebih tinggian mana? Coba jawab. Anak sama Nabi lah. Nabi lebih tinggian mana? Tinggi Nabi. Tinggi Nabi, Bang. Anak Tuhan. Karena Tuhan tidak beranak, sama Sebentar dulu, itu kan di agamamu, kolor. Tuhan tidak Kalau di agamamu diperanakan. nggak usah. Iya, itu kan agamamu, ini yang lagi dibahas Alkitab, bujang. Agamamu ya agamamu lah. Bang, satu Aku mau tanya sama Abang. Nanya nih. Oh, nggak usah Saya nanya. satu nanya ini. Nah, silakan. Boleh nggak nanya? Nah, Anak Iya, terus aku, Bang. Tapi kalau di kalian Sebentar, satu-satu Yesus dulu. itu nabi Anak, atau bukan? sebentar dulu, kamu jangan lari kemana-mana, tolol. Kamu udah diajarin capek-capek, kau lari malah bukannya belajar. Anak sama pembantu, nggak jadi masuk gimana? di aku, makanya nggak masuk. Kok nggak masuk di akal? Kau kerjaan kau apa sih? Jangan-jangan kau orang gila lagi. Anak sama pembantu lebih tinggi mana? Ya lebih tinggi anak lah. Terus? Kalau di bawah Yesus itu ya lebih tinggi anak. Allah. Betul, Yesus itu anak Allah. Seluruh para nabi adalah babunya. Ngerti? Pembantu nabi itu, kerjaan nabi itu di mata Tuhan itu pembantu, Dalilnya mana dalilnya? utusan. Dalil, Bang, jangan doktrin. Semua nabi itu disebut hamba. Hamba itu pembantu bukan? Misalnya gue punya hamba, kerjaan hamba ngapain? Nyuci piring, nganterin surat. Kalau gue mau nyuruh-nyuruh bisa, Ucok kau sini dulu, sapu dulu itu. Kau pun nyapu nggak benar. Tuh, bersihin. Kamu habis ini kamu cuci piring. Itu namanya pembantu. Nabi itu hamba Allah. Yesus bukan hamba Allah, anak kandung. Makanya seluruh sorga dan di bumi punya dia. Udah turun kau semuanya, goblok. Susah kau diatur. Turun. Gobloknya kelewatan kau semuanya. Aku nggak diturunkan kah? Turunkanlah aku. Jadi kamu udah ngerti? Anak sama Udah pembantu bedanya apa? Ya Nggak beda ngerti lah. juga, kau nggak usah kawin lah. Jadi lonte aja lah. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Yesus itu anak. Makanya ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Kalau anak itu seluruh warisan punya dia. Contoh, siapa tuh? Anak konglomerat. Pasti kan seluruh kekayaan bapaknya punya dia. Tapi kalau pembantu, UMR. Kalau nggak 3 juta, 4 juta per bulan. Kita pun sebagai nabi-nabi ini digaji Berarti UMR sama Tuhan. Berarti yang mesti kita berdoa dulu kan siapa? Yesus, apa Bapa, apa Roh Kudus?
Ketika kita berdoa harus kepada Bapa. Karena kenapa? Yang menentukan doamu dijawab itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Tetapi ketika engkau berdoa kepada Bapa, kamu harus membawa nama Yesus dan darahnya. Karena kenapa? Kamu kan manusia yang penuh dengan berlumuran dengan tai. Nggak mungkin dengan kondisi badan kamu tai yang adalah dosa, kamu tiba-tiba sok pecicilan, sok akrab, kamu mau memeluk Allah Bapa. Kan bau. Perlu dicuci oleh darah Yesus. Makanya ketika kita berdoa harus memakai nama Yesus supaya Allah Bapa nggak kebauan tai. Masalahnya dosa-dosamu ini kalau di hidungnya Bapa itu baunya bukan main, sampai kata Allah Bapa bilang, anjing lu bau banget tai, lu berdoa pakai anak gua dong, monyet, lu belum pernah dimonyetin sama Tuhan, gua nih mewakili. Berarti jadi begitu, tetap ngucapin nama Yesus ketika kita berdoa kepada Bapa. makanya kita gini, Bapa kami di dalam nama Yesus, berikanlah makanan kami yang secukupnya, jauhkanlah kami dari yang jahat, ampunilah kesalahan kami, sebab engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus, amin. Baru dijawab doa lu. Kenapa lu jadi gembel? Roh Kudus dimanain? Ketika di dalam nama Yesus Roh Kudus turun, Ditinggal. Yohanes 14:26, Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Makanya Roh Kuduslah seperti seorang ibu yang memenuhi kita sehingga kita bisa dikuduskan. Karena dia adalah seorang ibu. Kamu kan manusia menghina dan berdosa. Kau bilang Roh Kudus pula si Gabriel, Bu. Ajaran dari mana lagi Roh Kudus jadi Gabriel? Gabriel itu cowok. Kami udah pernah melihat Gabriel, dia itu punya otot gede kayak binaraga. Aku aja pernah didatangin Gabriel kok. Masa Roh Kudus katanya si Gabriel? Bertobat tahu, nanti kau dibakar di neraka. Gimana tobatnya tuh, Bang Lugar? Jadi percaya ada neraka? Percaya kalian ada neraka, ada surga? Orang saya sudah punya dapat Rolls Royce di surga kok. Dapat rumah, dapat mobil. Dia sudah pernah masuk Tapi dosa surga. kalian udah ditebus, katanya. Lugar udah pernah masuk surga. Nah, ya kalau kita minta ampun, Bapa, ampunilah dosa kami di dalam nama Yesus, baru dosa diampuni. Tapi ya Allah ampunilah kami, nggak pakai dalam nama Yesus, tetaplah dosamu. Makanya kau mati langsung masuk neraka. Jadi neraka itu buat siapa? Di kalian Buat kau Kristen lah. itu? Ya buat kau, kami juga Mana lihat ada? banyak kalian di situ. Nggak ada. Mana ada? Aku udah pernah dibawa ke neraka. Nah, satu lagi pertanyaannya. Aku mau nanya. Aku ini yang bingung ya. Kalian bilang kan orang Kristen, kalau kami bilang Nabi Isa ya kan. Nah, Nabi Isa tuh si Yesus bukan? Iya. Nabi Isa Yesus. Iya. Terus? Nabi Isa di Al-Quran tempat kami, kalian mengakui kalau Nabi Isa itu Yesus gitu kah? Ngakui nggak? Yesus ini sebelum Muhammad lahir, dia itu udah terkenal. Lalu yang mana lagi yang kau maksud dengan sosok yang namanya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, yang yang naik ke surga dan bangkit dari kematian, siapa lagi? Iya, berarti Nabi Isa. Iya. Iya. Kalian menganggapnya nabi, tetapi sesungguhnya dia bukan nabi, tapi anak Tuhan. Anak Tuhan berarti dia punya bapak, bapaknya bapak Tuhan, dia punya mama, mamanya mama Tuhan, namanya Roh Kudus. Wajar dong Karena bapak Tuhan, mama Tuhan, dengar anak dengan Tuhan. si Mikana itu bilang, Yesus itu bukan Mikana Nabi orang Isa. sesat. Dia bilang begitu. Nah, kamu jangan dengerin orang gila. Saya ini rasul, Mikana bukan rasul, dia cuma sok cantik. Debat juga mukanya pucat mulu, Jadi lawan Nandar aja nggak masalahnya- bisa. Lawan Nandar, lawan muslim-muslim yang biasa aja dia nggak bisa. Mau jadi jagoan, kalau saya jangankan Juma, Jakir Naik aja mau saya banting. Iya. Kamu nggak nonton itu video saya mau pukul Jakir Naik di Pancoran Bang. kemarin di Jakarta? Bang, nonton Bang. Gue ngefans Iya. sama Bang. Gue ngefans sama Bang Lugar. Karena Makanya jangan samakan saya dengan Mikana. Mikana lawan aki-aki aja dia nggak bisa pucat mukanya. Kan tiap hari saya nonton. Ini si kambing ini sok-sok lawan Islam, mukanya pucat.
Coba lihat kalau pastor loading misalnya lawan Mikana, kan diketawain mula masih loading. Tapi kalau loading ketemu saya, ampun bang, mohon maaf bang Luga, mohon maaf. Dia nggak bilang Yesus Tuhan, bilangnya Yahweh. Yahweh ya. Iya, makanya kan saya bilang Mikana tuh orang gila. Sama si Edis sama itu. Edis, Mikana itu sama-samanya orang sinting. Itu kalau ketemu saya tuh ini muncul monyet. Coba harian ini bang. Nanti live bareng sama Edis itu. Udah pernah bukannya kepala Mikana sama kepala Edis sudah pernah saya tiba-tiba dia meminta kekuatan sama Lucifer Dajjal. Kolor. Oke bang ya, makasih ya. Oke. Nah, ini juga udah tinggal. Turunkan saya bang. Silakan. Iya, Ya, silakan makasih, turun Bang. aja sendiri lompat. Makasih diskusinya bang ya. Oke. lompat. Makasih bang. Siang bang. Silakan yang mau naik lagi kloter terakhir nih ya. Silakan. Yang mau ditikam perutnya silakan. Dari tadi Yo, ya, penurunan. selamat siang. Turun. Ya. Dari tadi ku dengar kau dongeng aja juga. Dongeng aja kau. Kucing. Kau bilang Yesus bukan hamba Tuhan. Kau dongeng, kau baca di mana? Baca Al-Qur'an? Baca apa kau? Kau baca Yohanes 12. Kau baca Yohanes 12:15. Yesus hamba Tuhan, longor. Nabi tolol. Enggak. Nabi tai, mata jereng jadi nabi, gimana lah ceritanya mata jereng jadi nabi? Bentar ya. Kau naik Si anjing juga nih. dulu. Kau dari kesatuan mana? Kau bilang Yesus bukan hamba Tuhan. Kau jangan dongeng sini, longor. Enggak, kutan. Longor. Kau agama apa dulu? Yesus. Kamu kalau Yes, mau aku berdebat, agama Islam. perkenalkan. Aku agama Islam. Oh, lah. Agama Islam. Miut Kan kau, sudah jereng. kuajak. Jurik. Bujang. Kan tadi kan sudah Kenapa kau kubilang. miut aku bujang? Aduh. Bujang inam. Citai satu ini nanti ku tempeleng bibirnya nangis. Oke, sekarang Yesus menurut Yesus anak Tuhan sama nabi sama nggak? Kucing coba jawab. Anak Tuhan sama nabi Tuhan sama nggak kelasnya? Turun kau Sama. berdebat itu pakai apa? Anak Sama. Tuhan Sama-sama utusan Tuhan. sama-sama diutus betul. Tapi kalau anak sama pembantu sama nggak? Beda. Kalau analoginya seperti itu beda. Nah iya, makanya Yesus ini kan anak. Tapi tidak bisa Nabi-nabi digunakan hamba. dengan hal seperti itu bang. Bang Luga tidak bisa dianalogikan seperti itu. Jatuhnya begini, nabi-nabi tidak pernah berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada nabi yang berani berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau diberikan kepada nabi segala kuasa dan di sorga, ya berarti itu nabi itu jadi Tuhan dong. Sempak, betul nggak? Betul. Yesus berkata, aku duduk di sebelah kanan Allah. Ada nabi duduk di sebelah kanan Bapa? Nggak ada. Nabi pembantu itu posisinya berdiri, bukannya jadi duduk bertahta sebagai raja. Yesus bertahta di sebelah kanan Bapaknya, itu bertahta sebagai raja. Matius 16 ayat 28, anak manusia akan datang sebagai raja. Kalau Yesus ngaku raja, pantas nggak dia lo nabiin? Pantas. Raja nama sama nabi tinggian mana? Raja dengan nabi tinggian mana? Tinggian Nabi lah. Kok tinggian nabi sih? Aduh. Lu Nabi kan utusan belajar Allah. dari setan nih. Nabi kan utusan Allah. Sedangkan raja kan cuma di dunia. Emang lu kira di surga nggak ada raja? Kan belum pernah masuk surga. Bang Luga pernah Enggak, lihat saya raja di surga? tanya, menurut para nabi, Tuhan itu punya kerajaan nggak? Tidak.
Kok Tuhan tidak punya kerajaan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berarti punya kerajaan dong Bapak. Oke, punya berarti. Itu Siapa kan? rajanya? Siapa rajanya? Bapak. Kok Bapak sih? Siapa jadi? Aduh Tuhan. Yesus berkata, apabila aku mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi rajanya siapa? Yesus. Rajanya Yesus, orang tuanya raja, namanya Allah Bapa. Jadi Yesus itu raja di sorga. Siapa babunya raja? Jawab, babunya raja di sorga siapa? Para nabi. Jadi kalau Yesus dibandingkan dengan para nabi, nabi ini kelasnya pembantu, pelayan, jubir. Aduh. Makanya ketika Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Nabi bukan? Nabi, kalau lo bilang nabi, udahlah siap-siap lah mulut lu nanti dirobek di neraka. Nabi. Makanya di Lukas 19 ayat 27 Yesus berkata, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, ya bunuhlah di depan mataku. Matilah kau. Habislah kau kalau Yesus datang. Jadi begitu, jangan asal-asalan kalau belajar Tuhan itu. Berarti Tuhan yang patut disembah itu ada 3 ya? Betul. Nah kalau itu mulai waras kau, Tuhan itu ada 3. Ayahnya, mama, anak kandung. Berarti Tuhan itu ada ayahnya, ada mamanya, ada anaknya. Rumahnya di mana? Makanya pernah nggak lo ngelihat singa punya anak? Singa aja punya anak. Nah, Kucing aja ada anaknya. nah, Kenapa kucing bisa punya anak? Karena itu semua diambil dari sifat-sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan itu yang paling dahsyat adalah punya anak. Jadi jangan lo bilang Allah itu nggak punya anak. Selamat siang, Nabi Luga Tambunan 55. Halo. Lagi. Selamat siang juga. Dan Bang Luga. Tadi kan jangan gitu dengan Nabi, jangan. Bentar. Tadi kan Luga bilang jangan ketawa sama Nabi. berdoa Itu. itu dalam nama Yesus. Nah, Islam kan berdoanya bukan dalam nama Yesus, berarti Islam masuk neraka. Benar nggak? Jangan beda lah. Nama kan Ya iya, Islam masuk neraka semua. Karena gitu. Ada konteks lagi nih kak. Nah, tadi kan dia bahas itu. Ayahnya. Jadi Islam semua nggak selamat. Muslim, persiapkanlah tempat persembunyian kalian karena ini bosnya udah mau datang nih. Ini mau datang, ini gawat ini kalau dia datang. Persiapkan dari gunung-gunung di dalam goa, di dalam tanah toh. Aku berlindung. Panas ini. Kalau Muhammad Aku kan berlindung Nabi. kepada siapa tadi? Aku berlindung sama Nabi Luka aja lah. Nah kalau gitu lo agak mendingan. Bang Luga, lu kan Nabi. Iya. Berarti lu sederajat sama Muhammad nih. Nah, Muhammad kan juga Nabi. Ya tapi kan itu kan nabinya orang Islam, gua kan orang Kristen. Kita beda server. Lah yang naik dari tadi kan Islam semua nih yang naik kan. Aku juga Muslim ini, tapi aku padamu lah Nabi Luka. Yo, Oh, kamu gitu dong. nah, kamu Islam Kirim nomor kamu rekening nggak kau ya. ini Nabi. Aku Islam sejati nih, tapi aku padamu aja dah. Ya, harus Enggak yang Islam ini kan setuju nih si Nuga ini Nabi, si Nuga ini Nabi. Main kalau besok lagi, kalau ada kau. Berarti Nabi setelah Muhammad itu Luga. Gimana kan Islam kan bilang si Luga ini Nabi. Ya Nabi terakhir itu Nabi Luka.
Astagfirullahalazim, ya Allah. Lu mah didengar Islam lain lu ngamuk lu. Tapi begini. Tapi begini. Kalau dibilang, nah, Nabi yang punya Rolls Royce di surga ya salah satunya gua. Nabi yang udah punya Rolls Royce di surga ya gua lah. Enak banget lah. Kita di bumi aja naik Rolls Royce enak kan, apalagi di surga lah. Iya, maka dari itu aku fans sama Nabi Luke nih karena dia pakai RR. Iya. Iya kan? Masa lu lebih hebat dari Muhammad? Lu lebih ngadi lu. Ya, ini kan kita Jadi, di TikTok ini kan buat hiburan aja, yang penting happy lah. Betul. Kita jangan dibawa tegang, santai aja. Iya. Yang penting masuk surga. Kita di bumi udah sengsara, masuk neraka pula. Santai dicincang ya kan. Jadi jangan. Lu kagak tobat lu Ya kan? Kok kagak tobat sih? Teman-teman, berhubung saya ada pembaptisan air di daerah Sumatera Utara, ada sekitar 3 orang yang mau dibaptis. Jadi saya rungkat dulu ya. Nanti kita Alah bohong lu, mana gue lihat. Itu dibaptisnya di mana? Nanti pas aku baptisan live ya. Aku nanti pas baptisan live nanti. Oke. Kita Masa sih bohong lu? Yo, bikin VT aja biar dipercaya. Pokoknya yang nih. udah mendukung Bang Luga, kalau yang mendukung Bang Luga langsung aja kirim nomor rekeningnya ya. Pokoknya aman. Lu aja butuh beras. Terima kasih Tuhan berkati semua. Ngaco lo, lu bohong aja kerjaan lo. Lu yang tukang bohong. Lu gak.